Saksi bisu kehadiran orang-orang Jepang di bumi Paguntaka atau sebutan lain Kota Tarakan menjadi sorotan tim dokumenter Radio Republik Indonesia Tarakan. Dokumenter ini mengangkat kembali awal tujuan Jepang ke Indonesia melalui Kota Tarakan. Bukan hanya cerita nyata, peninggalan berupa barang dan juga situs-situs bersejarah yang ada disimpan hingga saat ini menjadi objek wisata yang selalu dikunjungi oleh orang Jepang saat berkunjung ke Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Inilah dokumenter Sayonara Jepang. Dulu ada rumah-rumah di sini, rumah penduduk, dan dipindah keluar untuk melakukan penataan. Jadi penataannya udah sejak 2001. Jadi tempat dirombak. Kawan-kawan ini sebenarnya ada beberapa pohon yang di sekitaran ini itu memang di tahun 2005 itu memang ditanam oleh orang-orang veteran Jepang yang masih berkunjung sini. Orang-orang yang sudah sangat tua. Kira-kira masih ada ke orang Jepang yang Tarakan? Nah itu sudah. Kalau veterannya sudah tidak ada. Ya cuman inilah yang mereka sempat tanam di sini beberapa pohon. Cuma sayangnya karena label orang-orang yang menanam sendiri itu sudah lepas. Ini di belakang saya adalah Tugu Pelabuhan Jepang sebetulnya. Cuma orang-orang di Tarakan lebih banyak mengetahui, terutama orang-orang tua, dia kaitkan dengan Tugu Pelabuhan Tentara Jepang. Ya sebetulnya ini tidak terfokus pada Tugu Pelabuhan Tentara Jepang karena di Tugu ini sendiri ya ada aksara kanji yang menunjukkan tentang latar belakang keberadaan Tugu ini. Jadi sebetulnya Tugu ini berdasarkan informasi yang ada di aksara yang ada di badan Tugu ini adalah dia dibangun dan difungsikan pada 12 Desember tahun 1933. Artinya cukup jauh ya ke belakang dibanding dengan informasi tentang keberadaan militer Jepang yang masuk di Tarakan pada tahun 1942. Nah, terkait dengan Tugu ini saya informasikan latar belakangnya sebetulnya kenapa ada Tugu Pelabuhan Jepang di Tarakan dan dibangun dan difungsikan di 12 Desember 1933. Ini adalah terkait dengan keberadaan atau izin konsesi beberapa perusahaan-perusahaan yang memang berasal dari Jepang pada tahun 1930-an itu diberikan konsesi diberikan izin beroperasi oleh kolonial ya, pemerintah kolonial Belanda di Tarakan karena memang wilayah ini sebelumnya memang juga sudah menjadi bagian dari Tarakan, itu bagian dari jajahan kolonial Belanda. Nah, di tahun 1930-an terutama 1933 tadi ini adalah perusahaan-perusahaan Jepang yang meminta konsesi pertambangan sebetulnya melakukan pertambangan minyak di Tarakan, tetapi tidak pernah diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Justru diberikan izin untuk melakukan eksploitasi yang khusus di bidang perkayuan, sehingga beberapa perusahaan-perusahaan tadi perusahaan Jepang itu kemudian melakukan eksploitasi dan mendirikan beberapa somel-somel di Tarakan dan beberapa wilayah di sekitarnya. Nah, wilayah-wilayah sekitarnya ini itu kalau dalam catatan sejarah itu mencakup sampai paling utara adalah Nunukan,
kemudian ke bawahnya bergeser ke barat sedikit ada Pulau Mandul, orang di sini menyebutnya Tanah Merah. Kemudian di sebelah timur ada Pulau Bunyu, nah termasuk Pulau Tarakan. Tarakan pada saat itu memang sudah sejak zaman Belanda memang di tahun 30-an itu sudah menjadi pusat administrasi, termasuk administrasi kependudukan. Nah, orang-orang yang Jepang tadi ya yang tercatat juga dalam sejarah itu ada 12 perusahaan somel yang mengolah kayu menjadi kayu bantalan, yang kayunya memang berasal dari wilayah utara Kalimantan ini. Kemudian didatangkan beberapa pekerja-pekerja orang-orang Jepang, sipil Jepang yang bekerja dan tinggal di Tarakan dan sekitarnya. Inilah yang kemudian ketika dia meninggal di wilayah ini, semua orang-orang Jepang yang meninggal tadi itu kemudian diupacarakan, ya, dikremasi, kemudian abu jenazah orang-orang Jepang itu diupacarakan di sini. Jadi intinya sebetulnya tidak ada fisik manusia yang dikuburkan di tempat ini, tetapi lebih kepada upacara perabuan abu jenazah yang telah dikremasi. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sebetulnya jauh sebelum yang lebih dominan dihubungkan Tarakan itu adalah militer Jepang yang melakukan penyerangan pertama kali masuk ke Indonesia lewat Tarakan di tahun 1942. Tetapi jauh sebelum itu sebenarnya sudah banyak orang-orang Jepang yang tinggal di Tarakan. Satu informasi juga dalam arsip Belanda yang terkait dengan sensus penduduk yang sudah dilakukan oleh Belanda di wilayah Indonesia termasuk di Tarakan. Itu sensus penduduk mulai tahun 1929 sampai 1939. Di situ dinyatakan bahwa khusus untuk Tarakan itu di tahun 1936 itu sudah ada penduduk Jepang dengan 10 kepala keluarga. Nah, pengertian 10 kepala keluarga kalau hanya kita menghitung suami istri saja berarti paling tidak ada kurang lebih 20 orang yang sudah disensus tinggal di Tarakan di tahun 1936. Inilah juga yang membuktikan bahwa tempat ini, Tugu ini dengan tempat ini, bahwa memang dalam informasi terkait dengan sejarah perkembangannya, hubungannya dengan Tarakan, kemudian memang sudah ada orang-orang Jepang yang tinggal di Tarakan, dan itu kemudian dimanfaatkan juga oleh Kekaisaran Jepang untuk membantu menginformasikan lebih dalam, lebih jauh tentang lingkungan di Kalimantan Utara, terutama di Tarakan, sebelum mereka melakukan invasi, melakukan penyerangan oleh militer Jepang di tahun 1942. Dan mereka diminta untuk membantu menginformasikan tentang bagaimana lingkungan Tarakan, perairannya seperti apa. Itu kemudian menjadi sebuah informasi yang berarti ketika dia akan melakukan penyerangan, menguasai Indonesia, dan dimulai dari Tarakan. Ini ke arah utara ini adalah bagian dari media ketika di tahun-tahun kemudian atau di tahun 45 ke atas ini disiapkan media-media yang terkait dengan hubungannya dengan upacara penghormatan arwah leluhur orang-orang Jepang
baik sipilnya maupun yang militer Jepang yang meninggal di Tarakan dan sekitarnya. Media ini dijadikan sebagai tempat untuk meletakkan ada karangan bunga yang untuk lubang seperti ini. Kemudian yang di depannya ini adalah media untuk meletakkan lilin sebetulnya. Ini ada untuk meletakkan lilin. Dan di sini jumlah keseluruhan seperti ini kurang lebih ada 27 yang masih dapat bertahan sampai saat ini. Sebetulnya lebih dari itu, tetapi yang bisa dipertahankan dan dipelihara saat ini hanya ada kurang lebih 27 titik saja. Dalam perkembangannya ya, terutama untuk fungsi dan pemanfaatan lokasi ini, selain memang ditujukan pemerintah Kota Tarakan, selain untuk difungsikan sebagai salah satu objek yang terkait dengan wisata sejarah di Tarakan, tempat ini juga memang sebagai salah satu upaya untuk pelestarian yang kedepannya akan dijadikan sebagai cagar budaya di Kota Tarakan. Nah, lingkungan ini efektif ditangani pemerintah sebetulnya sejak 2001. Pada tahun 2001 itu dilakukan bentuk kegiatan pelindungan dengan melakukan pemagaran permanen sekeliling di lokasi ini. Dan perkembangan selanjutnya, kedua fungsi tadi, fungsi dan pemanfaatannya, kalau untuk fungsi ibadah yang hubungannya dengan seremoni, juga turis-turis Jepang ataupun orang-orang Jepang yang berkunjung ke Tarakan selalu menyempatkan diri untuk datang ke sini melakukan sembahyang, melakukan penghormatan kepada orang-orang Jepang yang meninggal di masa-masa Perang Dunia Kedua atau di orang-orang sipilnya yang memang meninggal sebelum perang tahun 1940 ya. Jadi ini karena memang keberadaannya, latar belakangnya tadi awalnya adalah difasilitasi oleh orang-orang sipil Jepang, keberadaan tempat ini, tugu ini, lalu kemudian dikembangkan, dan saat ini memang difokuskan selain untuk seremoni upacara penghormatan bagi orang-orang Jepang ketika dia berkunjung ke Tarakan, juga akan dijadikan tempat ini sebagai salah satu peninggalan cagar budaya yang kedepannya akan ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat kabupaten. 1940-an. Jadi Jepang yang sebelumnya memang adalah konsumen utama dari eksploitasi hasil tambang minyak di Tarakan. Kemudian memasuki tahun 1940, kebutuhan untuk sumber bahan bakar minyak oleh Jepang itu juga semakin meningkat,
maka mau tidak mau Jepang kemudian meminta kuota yang lebih besar terhadap hasil tambang minyak di Tarakan, tetapi itu tidak bisa dipenuhi ya karena Belanda sendiri mengatur terhadap kuota-kuota minyak yang dihasilkan dari Tarakan, dan situasinya juga semakin memaksa. Jepang yang mengalami embargo ketika itu mau tidak mau mencari jalan alternatif yang memikirkan bagaimana keberlangsungan Jepang, bangsa Jepang itu sendiri. Nah, Tarakan dalam posisi itu di samping Jepang juga masih tetap melakukan produksi eksploitasi sumber daya alam, terutama hutan, ya, hutan-hutan yang di Kalimantan Utara, juga mau tidak mau menginginkan ya sedikit memaksa untuk melakukan eksploitasi di bidang pertambangan minyak. Maka itulah salah satu alasan kenapa Jepang kemudian melirik Indonesia secara keseluruhan, tetapi terutama adalah Tarakan. Posisi secara geografis antara Tarakan dengan Jepang yang terdekat di bagian selatan dari Tarakan yang dari Jepang yang memiliki sumber daya alam minyak yang kaya pada saat itu, maka itulah juga yang menjadi alasan kenapa Jepang lebih memilih memasuki Nusantara Indonesia untuk melakukan embargo serangan pertama di Perang Dunia Kedua dimulai dari Tarakan. Nah, inilah sebetulnya yang secara informasi yang menyeluruh, makanya Tarakan sebetulnya lebih banyak diinformasikan terkait dengan Perang Dunia Kedua dibanding sebelumnya. Nah, hubungannya dengan itu, dalam hal ini pemerintah Kota Tarakan juga sudah membuat kebijakan untuk bagaimana melestarikan, terutama melestarikan juga informasi-informasi yang terkait dengan sejarah lokal daerah Tarakan itu sendiri. Maka dibuatlah sebuah bangunan atau didirikanlah sebuah museum, ya, museum yang terkait dengan museum sejarah Tarakan. Nah, yang seperti yang kita berada di saat ini di ruangan ini. Nah, museum ini memang dilatar belakangi dengan upaya-upaya pemerintah untuk merawat, mengkonservasi benda dan informasi nilai-nilai sejarah yang terkait dengan Tarakan. Itulah kemudian di ruangan ini juga ada beberapa yang koleksi-koleksi yang khusus terkait dengan Jepang, terutama masa-masa Perang Dunia Kedua yang memiliki identitas peninggalan Jepang. Sekian dokumenter produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Tarakan tahun 2022.